Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang peran alga dalam industri agar-agar. Saya sendiri bernama Novan Sandi Pradana, NPM 28. Perkenalkan, nama saya Bimantara Hidayah, MPM 18. Saya Irma Harimat Sadia, NPM 11. Nama saya Ulul Azmi Dina Romaya, NPM 16. Nama saya Ayu Hanifa, NPM 26. Saya Hevi Amperia Fauzia, NPM 43. Nah, kan sudah perkenalan. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi dari agar-agar. Agar-agar adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang mengisi dinding sel rumput laut. Agar-agar tergolong kelompok pektin dan merupakan salah satu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Agar-agar yang terbuat dari rumput laut dapat dibentuk sebagai bubuk dan diperjualbelikan. Selanjutnya adalah jenis alga yang digunakan dalam industri agar-agar. Jenis alga yang dapat digunakan dalam pembuatan agar-agar adalah alga merah atau Rhodophyceae. Beberapa jenis alga merah penghasil agar di Indonesia adalah Gracilaria sp, Gelidium sp, dan Rhodymenia ciliata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Jenis alga yang pertama yaitu Gracilaria. Gracilaria berperan besar dalam bidang industri pembuatan agar-agar. Dijumpai pada kedalaman kurang lebih 3-12 meter. Bentuk talus Gracilaria silindris dengan garis tengah 2-3 cm dan bercabang-cabang. Tinggi kurang lebih 10-20 cm. Bentuk lancip agak transparan. Dinding talusnya terdapat lendir yang liat. Selanjutnya yaitu Gelidium sp. Gelidium sp memiliki panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 1,5 mm. Talusnya berwarna merah, coklat, hijau, coklat atau pirang. Gelidium sp mengandung 14-20 gram air, 0,4 gram lemak, 16,1-22,5 gram protein, 10,5-13,5 gram serat, dan 3,5-8,5 gram mineral 100 gram. Gelidium sp tumbuh pada suhu 30 derajat Celcius dan kadar salinitasnya 35 per mil. Yang ketiga yaitu Rhodymenia ciliata. Kekuatan gel agar-agar yang dihasilkan dari jenis ini lebih baik bila dibandingkan dengan hasil dari jenis Gracilaria. Kekuatan gel agar-agar yang diproduksi dari rumput laut jenis Gracilaria sp sebesar 30 gram per cm3, sedangkan kekuatan gel agar yang diproduksi dari Rhodymenia ciliata sebesar 56,83 gram per cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya. Di sini ada peran positif alga dalam bidang industri agar-agar. Yang pertama di sini ada Gelidium. Gelidium ini memiliki kandungan serat pangan yang mampu menambah nilai gizi pada makanan. Selanjutnya di sini ada Eusebia Chema spinosum. Memiliki kandungan ester, kalium, natrium dan magnesium atau kalsium sulfat dengan galaktosa dan copolimer 3,6 anhidrogalaktosa. Kandungan tersebut baik dalam pembuatan agar-agar. Next. Yang ketiga di sini ada Gracilaria.
memiliki komponen utama yaitu agaropektin dan agarosa. Semakin tinggi agarosa dan semakin rendah agaropektin pada agar, maka kekuatan agar yang dihasilkan lebih tinggi. Next. Selanjutnya di sini ada peran negatif alga dalam bidang industri agar-agar. Yang pertama di sini ada Glacilaria verrucosa. Kandungan sulfat 2,4% memiliki kekuatan gel sebesar 204 gram per cm. Ini menunjukkan tingginya kadar sulfat pada agar akan menurunkan kekuatan gel agar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk jenis alga kedua yang digunakan dalam bidang industri agar-agar ada Eusebia spinosum. Nah, pada budidaya Eusebia spinosum dilakukan di dalam 45 cm untuk pertumbuhan yang optimal. Jika kurang dari 45 cm, bukan lokasi yang ideal untuk pertumbuhannya, sehingga pertumbuhannya tidak optimal. Selanjutnya, kemudian ada juga jenis alga yang ketiga, ada Eusebia spinosum. Nah, agar-agar merupakan polisakarida. Nah, polisakarida mudah terhidrolisis menjadi monosakarida dalam suasana asam. Pada ekstraksi menggunakan pelarut asam, kekuatan agar-agar gelidium menurun seiring dengan meningkatnya rendemen agar-agar. Oleh karena itu, sifat gel agar-agar kurang baik. Selanjutnya, nah di sini ada proses pembentukan dari alga menjadi agar-agar. Jadi melalui proses alkali treatment, ada acid treatment pertama dan juga bleaching. Nah, untuk tahap yang pertama ada alkali treatment, yaitu Gracilaria verrucosa yang sudah kering ini dilakukan perendaman alkali menggunakan NaOH. Nah, perbandingannya alkalinya yaitu 1:10, yaitu antara 1,5 kg Gracilaria verrucosa yang kering dengan 15 liter larutan NaOH 1,5 N. Itu dilakukan di dalam mini ekstraktor dengan pemanasan hingga suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian proses selanjutnya adalah pencucian. Pencucian dilakukan 20 menit sebanyak 6 kali agar pH menjadi netral. Kemudian setelah proses alkali treatment ada proses acid treatment pertama, yaitu di mana tahap perendaman asam yang pertama menggunakan HCl dan HCO2 yang dilarutkan dalam 15 liter air RO. Nah, dilakukan selama 20 menit yang tujuannya untuk membersihkan komponen pengganggu yang menempel pada alga dan untuk melunakkan Gracilaria sehingga mempermudah proses ekstraksi. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Untuk selanjutnya yaitu tahap bleaching. Tahap bleaching adalah tahap perendaman Gracilaria verrucosa menggunakan 5 gram kaporit dalam 15 liter air RO selama 30 menit. Proses bleaching dilakukan karena pigmen yang ada dalam Gracilaria verrucosa akan mempengaruhi warna bubuk agar yang dihasilkan. Proses selanjutnya yaitu pencucian selama 3 kali selama 20 menit. Pencucian dilakukan menggunakan air sumur sebanyak 17 liter. Pencucian dilakukan untuk melarutkan sisa air perendaman bleaching dan menetralkan pH. Tahap selanjutnya yaitu acid treatment yang kedua. Proses perendaman asam yang kedua menggunakan HCl selama 20 menit. Bertujuan memperoleh rumput laut yang lebih hancur supaya mudah ketika proses ekstraksi. Pencucian setelah tahap perendaman asam yang kedua menggunakan air RO 17 liter selama 20 menit digunakan sebanyak 2 kali untuk menetralkan pH dan fungsi dari air RO atau reverse osmosis sendiri untuk mengikat senyawa pencerna. Selanjutnya yaitu tahap ekstraksi. Ekstraksi Gracilaria verrucosa menggunakan air RO sebanyak 12 liter dengan suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam. Ekstraksi agar-agar dilakukan pada kondisi netral. Ketika proses ekstraksi dilakukan, pengadukan secara terus-menerus hingga menjadi bubuk supaya
pemanasan dapat merata dan flux panas konstan sehingga agar-agar yang pelarut lebih banyak dan lebih cepat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini yaitu tahap filtrasi, di mana proses filtrasi dilakukan secara manual, yaitu menggunakan alat penyaring. Filtrasi dilakukan untuk memisahkan ekstrak yang terlarut dalam air dari ampasnya. Filtrat dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian disimpan untuk proses pendinginan. Selama proses pendinginan berlangsung, proses giling. Proses pendinginan sekaligus giling berlangsung selama 12 jam pada suhu ruangan. Kemudian selanjutnya adalah membran press, yaitu proses membran press dilakukan secara manual. Agar-agar dimasukkan ke dalam kain yang memiliki kerapatan tinggi, kemudian diletakkan di magic hydraulic jet. Pengisian dilakukan secara merata untuk mendapatkan hasil pengepresan berupa lembar agar. Agar dipres secara perlahan-lahan dan berulang sehingga tidak ada lagi air yang terperangkap atau terdapat pada pori-pori agar. Nah, yang terakhir adalah pengeringan dan penggilingan. Chips dikering hingga kering, kemudian dilakukan proses milling. Proses milling dilakukan dengan kecepatan 3.450 rpm. Hasil dari proses milling dilakukan pengayakan pada mesh, yaitu 60 mesh. Miller dilengkapi dengan 2 buah wadah kain yang berfungsi untuk menampung serbuk agar yang dihasilkan dari proses penggilingan. Tujuan proses penggilingan adalah untuk mendapatkan serbuk agar yang memenuhi standar mutu yang diinginkan, sehingga mendapatkan bubuk agar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.